Jadi SIM-nya sudah lengkap guys, induction guys. Ini tadi sudah sampai di poin nomor 4 guys. Jadi jenengan itu tidak wajib menggunakan FBH ataupun full body harness karena itu adalah ranah untuk tenaga kerja pekerjaan ketinggian. Kalau jenengan itu bekerja di ranah pekerjaan ketinggian itu sudah levelnya TKPK. Jenengan harus punya rope access kan gitu, sesuai dengan Permenaker nomor 9 2016 gitu. Jadi aturan itu baku kan gitu ya gitu. Nah, karena jenengan adalah driver untuk water tank itu tidak perlu jenengan harus pakai full body harness, tidak, kecuali misalkan air itu harus naik ke atas, jenengan ikut bantuin membuat ke atas selangnya, itu mungkin jenengan butuh. Tapi karena di sini enggak kan gitu, artinya mobil masuk ke dalam cukup itu nanti selang akan didistribusi kemana kan gitu. Jadi standar minimal jenengan yang harus pakai di area project itu ya safety helmet kan gitu, terus apa safety vest itu rompi kan, sama safety boot itu saja. Kalau jenengan butuh safety glove ataupun sarung tangan ada kan gitu. Jenengan butuh masker misalkan pas debu ada, saya sediakan lengkap. Jadi intinya kalau jenengan sudah saya induction itu artinya jenengan sudah lolos itu, kecuali misalkan saya kasih catatan oh ternyata kan gitu, tapi ya mohon itu nanti ya grade-nya dinaikin ya gitu. Terus jenengan di area itu, di area project itu jangan merokok. Jangan merokok. Kalau merokok itu di luar ada tempat-tempat tertentu, misalkan jangan di kontainer sini di luar area sana itu silakan, ataupun di shelter di atas di dalam sana itu ada shelter khusus untuk istirahat, untuk merokok sejenak, untuk makan, untuk minum ada tersendiri kan gitu. Nah, di saat jenengan itu masuk di area lokasi pekerjaan itu kan banyak sekali alat-alat berat, ada crawl crane ya ataupun crane service, ada drilling rig atau untuk alat bor kan gitu, terus ada excavator gitu. Jadi di saat crawl crane atau crane service itu bergerak, dia mengayun kan gitu, jangan harus hindari, jaga jarak kan gitu loh. Itu jangan di bawahnya ataupun jangan mendekat di saat ada pergerakan. Itu dilarang itu untuk mengantisipasi, siapa tahu mereka eksavatornya itu operatornya itu kan ada dia itu ada blind spot. Jangan juga sama sebagai driver itu kan tahu blind spot itu sudutnya di mana saja, lokasinya di mana, agar supaya kan ada saat ngedrive kan gitu ternyata di belakang itu ada orang tetapi kita nggak ngerti. Nah itu kan namanya blind spot mas. Kan gitu di safety driving ada, nanti sampean saya cetakkan untuk belajar baca lah kan gitu, blind spot itu seperti apa, fungsinya kayak apa, gimana penerapannya, bahayanya seperti apa, nanti saya kasih kan gitu. Terus kalau tidak mengkonsumsi minuman keras itu pasti tidak boleh bawa narkoba, minuman keras kan gitu kan. Terus bikin onar di project ataupun judi kan gitu. Saya tuh juga peminum, tapi kalau di proyek saya tidak kan gitu loh. Saya antisipasi, saya tuh lahirnya di tempat nggon orang-orang minum kan gitu. Yang Sentul di Solo itu kan pabriknya gitu, anak-anak kecil umur berapa tahun itu sudah pada nakai botol kan gitu. Tetapi itu tidak saya perkenankan, dan itu mandatori, wajib kan gitu nggih. Terus tidak merusak fasilitas, kalau di sini adalah SHE yang ada di area project, tetapi ini khusus yang lebih general, nggak cuma fasilitas HSE saja kan gitu, tetapi ya fasilitas-fasilitas perangkat-perangkat kita yang ada di project itu kalau bisa misalkan jatuh ya kita berdirikan lagi. Jadi kita itu peduli, seperti PP BIT kita itu punya jargon ataupun slogan itu PP BIT namanya. Jadi peduli, bukan karena kita itu PP presisi. PP BIT itu adalah peduli, profesional, B-nya itu bersyukur, I-nya itu integritas, terakhirnya itu disiplin. Itu adalah rumusan mas.
rumus dasar kan gitu loh. Jadi dari yang rumit-rumit itu biasanya wong ora pengen rumit itu kan digoleki rumus ya. Ada rumus kan gampang candaane kan gitu. Nah, di sini adalah BPDIT, peduli, profesional, bersyukur, integritas, terakhir adalah disiplin. Disiplin kerja itu wajib. Saya itu sajane ya wong wegahan Mas kan gitu loh. Tetapi karena kita itu dituntut untuk profesional kan gitu loh. Mau tidak mau kita harus wajib karena sifatnya mandatori. Kan gitu. Terus di proyek itu biasanya banyak sing sak-sake do buang air kecil sembarangan kan gitu. Khususnya biasanya kalau di konstruksi itu biasanya saya tuh menemukan di sudut-sudut itu banyak orang kencing di botol aqua. Itu kalau dikonstruksi, tapi ini di borpe ya sama. Artinya mungkin nanti kalau ada sisa itu mungkin Mas Opi selaku GSP-nya itu kayaknya ada tempat jadi portablean gitu. Kalau misalkan mau kencing, toh kalaupun misalkan mau kencing pun bisa ke sini karena ada tempat kencing untuk di air kecil. Tapi jangan kencing sembarangan di proyek karena di proyek itu di atas gedung sana itu ada CCTV. Matanya mata kumbang, jadi bisa menembak dari segala macam sudut dan di zoom pun bisa kan gitu. Terus tangannya ya ndak celemer, artinya wah ini kayak tak berharga tak go mulai kan gitu. Apapun Mas, termasuk sisa besi wes pun itu adalah milik proyek kan gitu. Kan gitu. Jadi bukan milik perorangan gitu. Ini sambil saya reshuffle, mungkin dulu pernah ke proyek, kerja di proyek belum pernah. Nah ini mungkin induction, safety induction itu intinya saya tuh mengingatkan dengan nanti akan saya closing di belakangnya, tapi belum nyampe di situ. Nah, menjaga lingkungan kerja itu penting kan gitu. Dari poin 1 sampai dengan 17 itu sebenarnya saya luar kepala kan gitu, tanpa harus menyimak kan gitu. Terus jenengan bekerja, ini adalah proyek itu kantor kan gitu. Iya, dimanapun orang bekerja itu kan sesuai dengan peruntukannya. Atau misalkan satu contoh, jenengan itu dadi nganten, wajar nggak kalau jenengan pakai baju renang? Enggak loh. Ya, berarti harus maca pengantin kan. Ya sama, di proyek pun sama. Orang proyek itu kalau bekerja ya harus menggunakan APD lengkap kan gitu. Enggak boleh pakai celana pendek karena ini adalah kantor kan gitu. Orang kedai kopi juga kan gitu kan. Jadi kan lucu. Jadi ini aku menerangkan kan jenengan itu yang bisa di logika dinalar gitu loh Mas. Nanti nek tak terangke secara saklek formal ya terkadang ya nyanda, terkadang ketok formal kaku, tapi aku berusaha menerangkan ke jenengan itu, jenengan tuh paham bener kan gitu. Dan jenengan tuh bukan bawaan saya kan gitu. Jenengan itu malah justru tuan saya, karena jenengan harus tak muliakan. Tidak ada saya kalau jenengan juga tidak mendukung untuk bekerja kan gitu loh. Jadi kita kerjasama yang bagus, tetapi sesuai dengan STO struktur. Aku dibayar untuk ngelek, jenengan nak teklek ora kena nesu kan gitu kan. Gitu, karena demi kebaikan jenengan kan gitu. Masalah nesu gampang itu, urusan pribadi di luar. Gelut kan gitu loh. Itu lain-lain cerita kan gitu loh. Dan itu pun saya gentle Mas. Gitu, kalaupun misalkan saya itu menggunakan APD itu lupa ning lapangan, saya juga ingin jenengan ngelek. Jangan kok menengan tok kan gitu, menengan ngerti-ngerti aku kejet-kejet kan, saya juga sedih kan gitu. Wah, aku gene ngeleke wong giliran aku lak ngeleke kan gitu. Saya juga pengen ditegur gitu, karena untuk keselamatan saya kan gitu. Nanti jenengan akan saya kasih ID card. Jenengan nanti saya potret. Gitu. Saya sediakan untuk ID card. Itu. Sepatu. Iya, sebentar nanti didata dulu. Aku minta datanya dulu yang lengkap, nanti saya kasih semuanya. Sip. Pak Ilmi, sip. Pak Umar itu sampai induction kapan, Pak? Siapa? Pak Umar. Sudah masuk nih dataku, nanti tak kasih tahu itu. Cari di situ. Di ya lo neng gue database gitu, buku di sana. Makanya aku tuh kok nafas, aku request bentek, ya bisa nggak dikasih. Ini Pak. Itu bawa sini tak carikan. Ini. Bukan, neng anu lho, neng plastik itu loh, kertas plastik banyak itu loh, buku plastik. Nah itu kan dataku semua itu, bawa sini. Ini. Masya Allah, tuan buku. Tarik ya. Terlalu banyak. Mana Pak? Baik.
Ada apa dengan Pak Umar? Anu, tak masukkan tanggal mulai bekerja awal. Oh gitu. Sebentar nggih Pak Imam. Ada iklan sebentar nih. Banyak potong. Ya gitu. Belum bulan. Oh, sithik ora. Lah kowe ngomong nek kono lho iki malah gak ora apa ora. Udah. Apa. Bentar. Apa ini? Saya lanjut lagi nggih. Mas Imam di sini tuh hampir sama, namanya itu hampir semuanya sama. Hampir semuanya sama. Kita itu kan tiap hari ada namanya pre-start briefing ataupun toolbook meeting, TBM namanya. Itu pre-start briefing itu kita ada koordinasi sebelum melakukan pekerjaan yang di lapangan, itu namanya pre-start briefing. Tapi kalau bagi pekerja yang di lapangan itu oleh pelaksana itu namanya toolbook meeting. Sebenarnya sama. Dirimu main kerja, alatmu wis mbok siapke apa urung? Wis mbok cek-cek apa urung, ibaratnya kayak gitu. Ban-bane Mas Imam kembangnya masih bagus apa ndak kan gitu. Terus ratingmu bagaimana? Punya apa toolkitnya ndak kan gitu kan. Itu ganjel, dongkrak dan lain sebagainya lah ibaratnya. Itu namanya toolbook meeting. Gitu. Jadi kita ingatkan kan gitu kan agar supaya jenengan itu saat kerja itu fit. Itu. Terus itu tiap pagi kita pasti ada TBM, toolbook meeting. Itu tempatnya harusnya di sini, tapi karena belum siap itu biasanya saya toolbook meeting kan pre-start briefing itu di lapangan. Langsung saya tunggu di sana. Kan gitu untuk itu pagi kan gitu loh. Itu untuk laporan dan itu wajib hukumnya, mandatori lah, wajib itu mandatori itu wajib harus ada kan gitu. Itu terus kalau mematuhi melaksanakan tata tertib di proyek kan udah biasa ya karena memang itu sudah tinggi gitu. Terus ini yang poin 15 itu sanggup menerima sanksi bila melanggar ketentuan yang berlaku di proyek. Nah, ini saya masih win-win solution kan gitu. Saya lihat 1 bulan ke depan itu seperti apa, tapi nanti kalau sudah keterlaluan pasti akan saya punishment dan itu akan saya berlakukan kalau sudah sangat keterlaluan gitu loh. Sudah mulai uro, tidak bisa dikendalikan oleh pelaksana dan sebagainya, mau tidak mau akan saya veto kan gitu loh. Gitu. Dan saya pun wajib stop work authority, jadi siapapun bekerja tidak aman dan itu membahayakan diri sendiri dan masyarakat proyek akan saya stop. Namanya SWA, stop work authority. Jenengan pun boleh untuk menyetop, ngelekke kancane kowe nek berbahaya, stop, jangan lakukan. Walaupun setelah di asesmen ternyata jadi hasilnya aman loh. Itu jenengan tidak akan dihukum, tidak akan dimarahi. Wah, sok tahu dan sebagainya enggak. Kan gitu. Tapi itu adalah malah justru diapresiasi karena jenengan tuh peduli gitu loh lihat lingkungan sekitar. Itu terakhir jenengan itu akan menyatakan bahwa saya tidak ada penyakit kelainan, contoh epilepsi ya ataupun HIV, AIDS kan gitu kan. Itu karena nanti di sini tuh ada beberapa form yang jenengan harus isi dan ini sifatnya dokumen rahasia, yang tahu cuma saya jenengan kan gitu loh. Jadi nanti saya akan tentukan, saya akan ukur dari ini standar minimalis ini bahwasanya jenengan itu bisa untuk bekerja kan gitu kan. Jadi satu contoh jenengan itu mampunya bekerja ya standar 8 jam sehari kan gitu. Karena jenengan itu punya penyakit misalkan wasir dan lain sebagainya. Berarti kalau dipekerjakan lebih dari itu kan akan saya stop orang yang mempekerjakan. Satu contoh diperintah siapa kan gitu, nggak saya perbolehkan karena nanti fatal gitu kan gitu. Nah, tidak ada sedang dalam masa kepolisian itu pasti kan gitu nggih. Nah, ini sekarang jangan baca, nanti jangan isi, coretin. Ini untuk data informasi keadaan darurat, ini adalah nomor yang bisa dihubungin ataupun alamat selain nama jenengan, entah keluarga, adik atau siapa kan gitu kan, belum tentu saya bisa hubungin itu kan. Nanti dibaca dengan teliti, ini nggak perlu diisi, nggak apa-apa kan gitu. Yang penting ini jangan isi sama ini udah cukup. Ini saya fotokopi, nanti jenengan sudah bisa
bekerja nanti saya siapkan APD-nya kan gitu. Pulpennya ada nggak ada Sasa. Sekitar. Oh iya udah guys karena baterainya low kan gitu cukup sampai di sini. Ini tadi safety induction kan gitu tetap mangkat ganteng mulihnya gendeng.